Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil khalaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'us litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara kalamul talaqis wal bayan ala sufahatil awraq. Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hadirin guru-guru jemaah Jumat yang dirahmati Allah, selaku langkah yang paling aula mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuji Allah ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram. Salat dan salam senantiasa pula semoga kiranya Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin guru-guru jemaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang ulama Baghdad, beliau wafat dan dimakamkan di Mesir, namanya Syekh Hafidh Hasanul Mas'udi, menyebutkan dalam karyanya yang berjudul Taisir Akhlaq, ada 5 sebab seseorang itu dikatakan saudara kita. Artinya na 5 faktor tidak ada orang good ke syara katanya. Pertama, kata Syekh Hafidh Hasanul Mas'udi, sebab yang paling pertama dan paling utama adalah sebab agamanya. Walaupun beda suku, beda bangsa, beda tempat, asal sebuah agama, gedanya kamu saudara. Maka agak terasa aneh, terasa lucu. Kadang akhlak-akhlak kita orang Islam kurang baik sesama saudara kita, sesama Islam. Bahkan pun terasa aneh dan terasa lucu. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa, memang sudah dikatakan tokoh. Beliau mengeluarkan sebuah bahasa, termasuk mengomentari tentang Palestina dengan sebuah bahasa. Katanya hana payah sibuk dah fikir Palestina, sebab nang gero-gero dipihla masalah. Seperti beliau kurang faham, sebab masalah orang Islam adalah masalah kita, karena kita sama agamanya. Tabuh Tuhan, tabuh Rasul, taban agama. Walaupun yang kencara amad, walaupun yang kencara ayah, namun yang cara agama. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Andai kata nak anggota tubuh yang sakit, maka tubuh-tubuh yang lain, anggota yang lain pun akan ikut merasakan sakit. Andai kata tengku tatibit bantajak kum mutipak bate mupuli uke nyan bunuh pati semalam bungoh tubuh kedanyo kerat kerut kerut hanggat dengut pakon padahal ukai kaki yang terluka, namun tuk bamadah ibu tebit imadah. Itulah Islam. Apalagi Islam yang sedang diserang, bukan saudara pura-pura. Walaupun kadang-kadang orangnya kamu mulai tengu, namun bunuh pati nyan i Palestina golong tengu. Walaupun agak-agak sepi, katanya agak sibuk watai tengah viral, rata-rata dumso pegah-pegah. Sekarang pun agak terasa sang-sang hanali masalah, namun masalah hari ini lebih besar daripada masalah-masalah yang lalu. Palestina itu bukan negeri biasa,
Palestina itu negeri luar biasa, Tengku. Beda Palestina dengan negara-negara lain. Di mana letak bedanya? Palestina negara yang disebut oleh Allah dalam Quran dengan kalimat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kedua, letak Palestina agak beda dan berbeda dengan negara-negara lain. Allah menyebutkan kalimat sambung ayat Al-Isra bunuh dengan kalimat allazi barakna haulah, bahawa sungguh negara-negara Palestina adalah negeri yang Allah berkahi. Di mana letak istimewa Palestina dibandingkan dengan negara-negara lain? Betapa Tengku jauh sebelum kiblat kita Kaabah, sebelum Mekah menjadi acuan Kaabah, kiblat umat Islam. Pertama, kiblat gedanya adalah Baitul Maqdis, posisinya di Palestina. 17 bulan umat Islam kena kiblat. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad untuk berubah arah kiblat menuju kota Mekah, Kaabah, Baitullah. Itu kiblat pertama orang Islam sebelum Makkah ada di Palestina. Di mana letak keistimewaan Palestina agak berbeda dengan negara-negara lain. Palestina adalah sebuah negeri yang tempat transitnya Rasulullah. Ketika beliau hendak Isra, nikat dalam teku yang na bak burak, bak sagotan Aqsa. Lalu Allah ne perintahkan ne putun sabuh alan, maka dinamakan Mi'raj. Dalam ilmu saraf dasar kata araja, Mi'raj isim alat, artinya alat naik. Langsung nundang Rasulullah untuk yakcok perintah sembahyang. Makanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan bahawa bulan paling indah bagi Rasulullah adalah bulan Rajab. Karena pekan Allah langsung mengundang Nabi kita untuk yakcok sembahyang, dan dikala itu Rasulullah berjumpa langsung dengan Allah. Hadirat guru-guru yang kami muliakan. Namun tempat piyuh Rasulullah tetap jatuh pilihan di Palestina. Part istimewa Palestina dengan negara-negara lain. Imam Syafi'i lahir Palestina. Maka banter 2%. Orang Palestina mazhabnya fikih Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i dulu lahir di Palestina, najah hijrah oleh ayahnya Imam Syafi'i menuju kota Makkah, yang namun di sanalah tempat lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Pak dalam bukti istimewanya Palestina dibandingkan negara-negara lain. Allah sebutkan melalui lisan nabinya dalam satu hadis riwayat Imam Abu Darda. Sungguh kata Rasulullah, salat di tanah Makkah, bak Masjidil Haram, itu sama pahalanya seperti 100.000 salat bak masjid-masjid lain. Namun salat di Masjidil Nabawi Madinah itu sama pahala seperti engkau salat 1000 kali di masjid-masjid yang lain. Salat di Masjidil Aqsa nyantaban pahala lagi 5 toga dan sembahyang bak Masjid Al-Mukhlisin tumpuk tengah. Maka urutan hadis disesuaikan dengan kajian fikih. Dalam fikih disebutkan, manakala seseorang di antara kita bernazar dan mengkaui, umpama contoh, ya Allah, menyulun lewat P3K, lazim atau lun mekaui 2 boh sak semen Masjidil Aqsa. Dalam kajian fikih terkedi kalimat yang diucapkan seperti tersebut bak leboh masjid pun, maka wajib belah kaui kedih bak Masjidil Aqsa, mekaui bak Masjidil Haram kedih belah, Madinah Nabawi kedih belah. Namun andai kata Tengku maka kita bernazar terkedi menyolewat lung P3K 2 boh sak semen lazim ada lun,
bak Masjid Raya Baitur Rahman. Tum lewat nak pergilah kat bak Masjid Al-Muqlisin Tempuk Tengah je. Karena derajat masjid-masjid lain sama. Tidak dengan 3 masjid yang telah disebutkan dalam urutan hadis tersebut. Pada depu, tentulah dengan rajinnya kita mencari ilmu. Maka Islam tungku hanudib dengan leur Islam. Islam tidak akan tumbuh dengan banyaknya penganut Islam. Namun Islam akan tumbuh dengan banyaknya orang Islam belajar ilmu Islam. Jaya Islam bukan karena leur Islam. Hebat Islam bukan karena banyaknya penganut Islam. Tapi jaya majunya Islam, seberapa banyak orang Islam mau menggali agama Islam itu sendiri. Namun timbul sebuah pertanyaan, jikalau Palestina negeri yang diberkahi, pakancit laganya. Ini sudah disebutkan dalam hadis jauh sebelum itu terjadi. Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, beliau menceritakan, mengkhabarkan akan tiba satu masa, kata Rasulullah, engkau orang-orang Islam laksana makanan di atas meja. Kiri kanan muka 8, kau akan dimakan, dimangsa oleh mereka orang-orang kafir. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah jumlah kami di kala itu sedikit? Rasulullah jawab, tidak, kalian banyak. Pakan tema kamu ya Rasulullah, dalam ngorong kafir, kalian banyak laksana buih di lautan. Pakan tema kamu kalau merasa terjajah, dihina oleh bangsa-bangsa kafir, Rasulullah mengkabarkan akan ada 2 penyakit paling parah yang menimpa umat-umat Islam akhir zaman. Penyakit tersebut akan menimpa tokoh-tokoh pembesar-pembesar Islam sampai truk bak gedanyo tengkuru-rubut. Manakala penyakit ini hadir, maka pada mata musuh ketika mereka memandang orang Islam, dihilangkan rasa takut oleh Allah. Putra penyakit yang tengku dan penyakit yang kana, yang baru Islam, tokoh-tokoh orang-orang besar sampai truk bak gedanyo uru-rubut. Penyakit paling parah, pertama cinta dunia, kedua perasaan takut kepada mati. Sehingga tokoh-tokoh Islam tengku 22 buah negara Islam biasa mentang, hanya segelintir negeri Islam yang siap membantu. Lain tengku tem duk-duk jeb ikupi taban-taban tapat meja ngurung kapi. Pakan karena telah dicabut, mereka takut kepada mati. Ia terlalu cinta kepada dunia. Seakan-akan menyolong bela Islam, gak ada jabatan, gak ada pangkat, terhina, terjajah negeri, gak ada perumoh, gak ada anak tos dan sebagainya. Maka Allah cabut rasa takut pada mata musuh. Ini janji Nabi. Maka takkanlah orangnya paling lei kirim le orang Islam, ija kapan? Seakan-akan mereka orang Islam rida dengan orang-orang Islam yang dibunuh oleh musuhnya Islam. Apakah mereka lupa? Kadang kan tua, kadang aneh baca. Padahal dalam Quran Allah sudah mengultimatum jauh-jauh hari. Quran Al-Baqarah 217. Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka orang-orang kafir tidak akan segan-segan memerangi kamu orang Islam sehingga kalian orang Islam an dinikum, meninggalkan agama-agama kalian. Orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam hari ini mulai kurang paham. Padahal oleh Ipoh Palestina akan dijajah negeri-negeri Islam lain. Karena memang itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Namun lagi-lagi, gedanya orang Islam han siap tunggu. Bahkan han siap. Karena dia sibuk. Maaf, pusapat harta. Tinggal bak minta peng pusapat harta anu detik-tik bah. Generasi-generasi pengganti kita lebih rendah, bahkan lebih hina daripada kita. Maka lahirlah anak-anak yang hana beradab, anak-anak tidak berakhlak. Tak salah tokoh-tokoh. Siapa yang salah? Tanya orang Syiah. Bahkan karena pola pikir kita tidak seperti pendahulu kita. Mereka mencetak generasi harus lebih baik daripada mereka. Tapi uronyo tanyo tungku baik antara cetak lebih daripada getanyo. Santut dengan getanyo hana barang. Inilah kemunduran Islam. Inilah kerosakan Islam itu sendiri. Orangnya tunggu. Nepati.
10 tahun 15 tahun yang akan datang, menyogotanya tokoh-tokoh pemimpin urung Syiah nak fikir ke generasi gantau tanya nangrau tanya lebih berat daripada yang kakak. Maka dulu lahirlah Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Tidingonan likapi mutotot. Lahirlah Salahuddin Al-Ayubi idingal Israel mutotot. Lahirlah Panglima Islam Tariq Al-Ziyad idingal likapi mutotot meribai pasukan gepah musuh serta ribai dra musuh. Lahirlah Muhammad Al-Fatih yang dipersiapkan oleh orang tuanya Sultan Murad, karena mereka berfikir generasi hari ini harus mencetak generasi sudah mereka lebih baik daripada mereka. Orangnya tungku sibuk minta bank persapat harta, tinggal tanya tua tekan anak tanya. Padahal ketika harta yang kita cari, dia tumpuk tak persapat, yang perhabis hartanya, yang perhina katanya, tok bak seakar-akarnya adalah anak-anak kita. Yang kenyan musuh-musuh tanya. Maka dalam Quran Allah nasabda, Allah nukuga, inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu, rukba istri-istrinya harta, aduwwan lakum itu musuhmu. Fahdharuhum, hati-hati, waspada. Maka dalam hadis Rasulullah nasabda dirawi oleh Imam Ibnu Majah, inna aisyad dan nas azaba yaumal qiyamati man ja'ala ahlahu. Sesungguhnya yang paling keras siksa pada hari kiamat itulah para suami-suami. Nyo tanya-tanya yang tok nyo tengku. Nyo tengok April siksa paling hayu tengok. Siksa yang paling luar biasa yang hana pernah terbayang lang ulai katanya. Siapa mereka kata Rasul? Man ja'ala ahlahu. Mereka-mereka yang meninggalkan anak-anaknya, keluarganya bodoh dalam agama. Hana akhlak, hana adab, tidak kenal hukum taharah terus dan sebagainya. Kalimat yang dipakai tengku, kalimat inna. Dalam ilmu nahu saraf, yang innanya huruf penasab isim perafa' khabar. Bahasanya untuk memperkuat bahasa di depan inna. Arti kalimat tersebut untuk menekankan bahawa bahasa yang dikeluarkan oleh Rasulullah benar-benar serius, kon mayang-mayang. Namun inilah kegagalan kita, sehingga kadang-kadang kita tidak mengenal siapa saudara kita, hingga kadang-kadang tetok urung iling ke laut, walaupun kadang-kadang nak fikir lain putra kena ini itu, namun kita harus mengedepankan peri kemanusiaan kita nyutiat. Kita punya mata, kita punya hati, yang syaratnya walaupun belah di laut Palestina ipah oleh Israel, tak bantu dengan tenaga pun tidak bisa dengan ekonomi. Namun lidah gedanya mungkin kaku tunggu. Ahli sembahyang mungkin jid dan berdoa. Bukankah senjata orang beriman itu doa? Kadang Allah netung doa babah halun, lidah halun. Namun Allah kadang menerima doa-doa yang anda ucapkan. Dukna peluh, dukna rutuh tu. Nah tidra doa yang Allah angkat. Namun lagi-lagi, jangankan tak doa tidra pada tengah malam. Ahli salim lu sembahyang. Kadang-kadang doa rame-rame pi gedanya hantar temu doa. Inilah Islam akhir zaman. Pada akhirnya Islam itu akan tinggal nama. Sehingga lahirlah orang-orang sekuler. Orangnya pi kana orang yang pegahan bi kun ke Israel. Long kalau mbak Facebook. Alasan beliau mengatakan Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi menyatakan kun ke Israel yang katakan ke Nabi Yakub. Yang menyuruh hana jabut, yang kasaban pola pikir nganggonya. Seakan-akan benar Israel itu memang nama lain daripada Yakub. Watekeun Bani Israel anak cucu Nabi Yakub. Sebab Ibrahim na dua buah puruma. Pertama Sarah, kedua Hajar. Hajar na anak ke Ismail, Sarah na anak ke Ishak. Ishak lalu tumbuh dewasa lalu menikah, lahirlah anak dua dau Al-Is dengan Nabi Yakub. Inilah dasar muasal penyebutan Israel, nama lain daripada Yakub. Karena Nabi Yakub sering ketibit malam, Isra'il malam. Hana gebijak urau. Jamun perjalanan paling aman malam, Pak. Karena perampok IE. Uraunya perjalanan paling seram malam karena perampok menjaga. Yakub menikah, lahirlah keturunan 12 drawan. Inilah yang disebut suku-suku Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub.
Man 12 adanya yang paling tulut Yusuf yang dulu. Lalu Allah angkat menjadi nabi, Nabi Yusuf. Yusufnya nak abang ke. Nalawi, Syama'un, termasuk Bunyamin. Maka orang Israel tunggu Hanaibah nama sukunya. Benyamin Netahayu. Di antara abang-abang Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ada yang namanya Lawi. Lawi menikah tumbuh dewasa, lahirlah anak bernama Azir. Azir menikah, lahirlah anak bernama Kahas. Kahas menikah, lahirlah anak bernama Imran. Imran menikah, lahirlah 3 orang anak. Maryam, kan mak Nabi Isa. Namanya Maryam. Adiknya Maryam, Nabi Harun, Nabi Musa. Nyen cikal bakal. Di antara 12 buah suku Bani Bunu, ada yang menyeleweng. Yang pada akhirnya menjadilah makhluk-makhluk yang ditambahkan nama dalam Al-Quran. Nah, yang perusak bangsa, perusak agama. Lagi kita nyuci ayah di malim, mak di malim, pak nek di malim, truk ba'ana, gekana tidra, yang putih-putih cuk, kipangai menata. Tetap nanya. Namun salah siapa? Lagi-lagi memang itu takdir Tuhan. Namun katanya orang syik tengku harus persiapkan anak-anak kita. Jangan sampai menjadi penerus-penerus Bani Bunung. Nyo Aceh tengku golong aman. Nyo darurat. Ilung lung perhati tipdo tontuk menyohana penanganan yang serius. Lung luluh lung kalau-kalau. Tanya orang syik ayah dengan mak hana tak kalau anak tak jaga bupah. Maka Aceh akan timbul penyakit-penyakit. Dan darurat lebih darurat daripada yang lalu-lalu tengku. Orangnya sebagai penutup lung Tuhan pegah. Jamun tanya terjaga anak nak kun lepak anak long cukup tinggal lagi terjaga anak nak ba anak kelung. Monyo kelung dengan pai musuh. Kita tahu persis bahawa dia sedang incar mangsa. Anak nak tanya bisa dapat tepat. Namun nyo katuk masa tengku. Terjaga anak lagi terjaga anak nak di samping umpung murua tengku. Kan bak kelung. Anak nak di samping umpung murua. Bacut silap ko mirung ka boleh murua. Nyo ke masa yang katuk. Maka orang tua orangnya, kita ayah-ayah hari ini harus sibuk menjaga anak kita. Harta boleh tunggu, tapi harta yang lebih boleh adalah anak-anak gedanya. Waktu mati gedanya tak yuk balawah nato kirim doa. Dia mengerjakan amal-amal baik dan amal-amal baik tersebut akan mengalir kepada kita sebagai orang tuanya. Namun jikalau kita meninggalkan anak-anak kita, perusak agama, anak akhlak, anak adab, ubena but-but brok yang ipubut iji. Yang akan iwo ke gedanya dan gedanya akan azab. Kita akan mendapatkan dosa-dosa jariah daripada meninggalkan anak-anak yang tidak baik. Maka mari tarobah prinsip gedanya. Kita harus mencari generasi kita harus lebih baik daripada kita-kita. Semoga kiranya kita faham. Buka pintu hati oleh Allah, pintu pemahaman, dan kita mana kenal siapa saudara kita dan bagaimana kita mempersiapkan generasi pengganti-pengganti kita. Hadanallahu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwas, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la dzikrullahi akbar
Wallahu ya'lamu ma tasna'un.